Sobat Milenial, balik lagi bersama gue Tino Satrio di program Locker Room bersama wasit andalan kita, wasit salah satu terbaik di Indonesia, Mas Torik Alkatiri. Mas, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas, apa kabar? Jadi disclaimer, hari ini Mas Torik ini memimpin laga final EPA U20 antara Persis Solo kontra Persita Tangerang ya Mas? Iya, betul. Dan laga ini salah satu yang bersejarah karena ada VAR untuk pertama kalinya di sepak bola Indonesia. Nah, gimana itu Mas? Memimpin laga pertama dipercaya untuk memimpin laga ini Mas? Ya Alhamdulillah dengan setelah 6 bulan proses kita latihan dan ini finally kita menggunakannya di laga resmi walaupun tahapan uji coba, tapi ini laga resmi dan Alhamdulillah selesai dengan tanpa hambatan yang berarti. Dan tentunya kita bangga sebagai wasit, tim semua berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah apapun gitu. Nah tadi akhirnya setelah saya nunggu nih di menit berapa akan ada muncul VAR dan malah pada akhirnya di menit terakhir tuh Mas Iya, Torik. Itu apa yang memutuskan untuk melihat VAR tuh Mas? Setelah saya waktu itu kan kejadiannya saya dekat ya, saya pikir itu memang penalti. Nah, dengan mata telanjang saya meyakinkan bahwa itu penalti, tapi akhirnya VAR memanggil saya untuk mereview situasi itu. Istilahnya kita ada VAR ini melihat situasi untuk kedua kalinya. Setelah melihat kamera, melihat replay itu, dan betul itu bukan penalti karena pemain itu jatuh terlebih dahulu sebelum tackle itu. Jadi sudah siap-siap dia jatuh tackle itu. Akhirnya saya batalkan, dimulai lagi dengan drop ball gitu. Dan saya pun yakin para penonton penikmat sepak bola menunggu momen untuk ambil review. Saya tahu semua yang datang ke sini menunggu kapan ini VAR akan digunakan ya. Nah itu semisalnya itu agak lewat sedikit dan kan komunikasi itu harus jalan terus Ya, dengan yang ya. di operator. Apakah masih bisa diambil tuh? Apakah ada teknisnya lagi? Sebelum bola itu restart, sebelum saya memulai penalti itu bisa diambil. Jadi teknisnya itu ketika kita mengambil suatu keputusan, kalau misalkan VR-nya bilang delay, kita jangan dulu memulai permainan sebelum di ruangan itu VR cek 100% pelanggaran atau kejadian tersebut. Nah, bisa dikonfirmasi atau tidak. Nah ini untuk pertama kali juga ya Mas Iya. Torik ya untuk Iya. memimpin VAR itu tegang nggak sih Mas? Kalau saya ya tegang sih enggak, cuman ya lebih excited ya, lebih ya ini VAR akhirnya digunakan di Indonesia gitu. Mungkin yang tegang teman saya di ruangan karena dia kan memang betul-betul pertama kali menggunakan VR yang di ruangan gitu. Kalau untuk wasit sebenarnya tidak jauh berbeda untuk yang di lapangan. Nah setelah ada VAR nanti digunakan ini kan Ya. pasti ada adaptasi berbeda sendiri di lapangan ya. Pasti. Nah itu apa sih Mas yang untuk membedakannya nanti? Yang di lapangan. Iya. Yang di lapangan itu kita harus selalu ketika mulai restart setelah misalkan ada goal kick atau corner kick, kita tunggu dulu sebelum ada konfirmasi daripada VR. Ketika ada situasi yang memang debatable ya, contohnya ada body contact atau misalkan tackle yang menurut saya tidak penalti, terus bolanya corner, kita jangan dulu memulai permainan sebelum ada konfirmasi daripada VR. Gitu. Itu yang harus delay whistle, terus delay delay flag. Jadi kalau ada offset pun jangan terburu-buru untuk mengangkat offset gitu. Karena kadang-kadang yakin kita itu offset padahal enggak, ketika main gol baru angkat offset. Jadi VR akan cek offsetnya betul tidak. Kalau tidak offset jadi kasih gol. Jadi jangan nge-break penyerangan gitu. Jadi protect the game. Jadi gamenya biarkan mainkan dulu gitu. Nah kalau untuk soal VAR sepertinya saya rasa sudah cukup dan saya lebih pengen ngulas nih Mas Torik. Mas Torik sebelum jadi wasit dulu pernah di level umur untuk bermain sepak bola ya Mas? Ya. Itu kenapa gagal dan memilih menjadi wasit Mas? Iya, karena saya sadar kemampuan saya sendiri, teknik saya tidak akan berkembang lebih jauh dan waktu itu juga saya under 17 yang melihat kayaknya tidak akan berkembang lebih jauh karena saya sadar kemampuan. Istilahnya tempat saya ini kurang, developmentnya kurang waktu itu. Jadi ketika saya melihat ada seseorang sosok yang menjadi wasit yang masuk televisi nih ada di tempat saya, akhirnya saya memutuskan coba saya menjadi wasit gitu. Waktu itu usia 18 tahun. Nah tapi di Indonesia ini banyak sekali berita kekerasan terhadap wasit, pemukulan terhadap wasit.
Itu sebelum Mas Torik memutuskan menjadi wasit, apa sempat melihat berita seperti itu, mendengar kabar seperti itu, Mas? Ya sempat, tapi kan dulu belum viral Ya, seperti benar, ini benar. ya. Cuman ya sempat lah wasit itu begini, wasit dikejar-kejar wasit. Cuma kan itu hanya dalam bayangan gitu. Tapi setelah memasuki dunia wasit ya ada challenge-nya tersendiri. Kenapa sih mereka protes sama saya padahal kita itu betul gitu. Nah, kalau kita betul kenapa takut? Walaupun salah ya manusiawi toh. Itu aja, saya tidak takut. Nah, selain kekerasan itu dan setiap wasit salah selalu dituduh, wah ada mafianya nih, Betul. ada pengaturan skornya Ya. nih. Nah, setelah adanya VAR-nya ini, apakah image itu akan berubah? Kembali lagi kepada cara berpikir daripada stakeholder di ya yang terlibat di sepak bola. Kalau mereka berpikir situ ya pasti ada aja. Seperti kita contoh di mana di luar negeri, walaupun ada VAR kan pasti ada yang berbeda lah ini. Seperti di Liga Inggris, Liga Spanyol kan ada kontroversi gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan ada VAR stigma itu ya sedikit berubah. Tidak ada lagi yang namanya dibilangnya begini begitu ya. Mudah-mudahan ya inilah apa namanya, kita manusia dengan dibantunya dengan teknologi semua bisa berjalan dengan lancar dan bisa menerima semua prosesnya begitu. Saya sempat ngobrol nih Mas dengan wasit yang masih di level amatir. Dia bercerita kalau untuk minat menjadi wasit di Indonesia ini nggak sebanyak yang pengen jadi pelatih. Animonya untuk menjadi wasit karena ya salah satu itu lagi yang kekerasan dan pemukulan terhadap wasit, apakah itu juga mempengaruhi Mas? Ya ada beberapa berpengaruh, pasti berpengaruh ya, karena image-nya wasit itu kan selalu dengan kekerasan gitu. Tapi kalau menurut saya lebih banyak yang mau menjadi wasit dibanding dengan pelatih. Oh, malah berbalik sebenarnya Berbalik. kalau dari pandangan Mas Torik. Iya, dari pandangan saya malah seperti itu. Karena memang sekarang kan wasit itu kalau dibilang apa namanya profesional wasit, kalau yang sudah Liga 1 ya bisa dibilang cukup untuk profesional gitu. Kalau mulai dari bawah juga mereka kalau giat lebih apa namanya lebih semangat, lebih aktif belajar, mereka akan cepat untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Dan salah satu meningkatkan kualitas wasit adalah selalu ikut kompetisi ya, memimpin pertandingan. Betul. Sementara di Indonesia ini level kompetisinya ya hanya Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan yang level kelompok umur nggak semasif di negara-negara yang sudah maju sepak bolanya. Tidak juga. Tidak Kalau juga. saya lihat ya seperti di daerah-daerah tertentu banyak mereka walaupun lokal tapi mereka banyak kok pembinaan usia dini gitu kan. Dan wasit-wasit pun bisa belajar dari lokal-lokalnya itu, dari contohnya dari kotaknya dia sendiri begitu. Setelah dia dapat license yang lebih tinggi, mungkin dia masuk ke provinsi, jurnal provinsi. Kalau dibilang kompetisi, kita banyak sekali kompetisi. Kita banyak. Iya, banyak sekali kompetisi. Dan wasit-wasit pun bisa belajar di situ. Karena untuk meningkatkan kualitas, kita harus wasit itu tidak bisa dihilangkan dengan jam terbang. Jadi ketika semakin banyak jam terbang, semakin Jitu. ya mungkin situlah semakin mahir ya mungkin pertandingan. Nah, untuk pesan Mas Tori kepada wasit-wasit muda yang mungkin bisa meningkatkan levelnya, lagi apa nih Mas pesannya? Pesannya yang pertama itu kita harus tetap jaga fisik kita karena itu adalah penunjang nomor satu. Kalau untuk yang lainnya kita bisa mencari di tempat lain. Tapi kalau untuk fisik itu karena datanya dari diri sendiri. Jadi tetap semangat, jangan sampai kita mau terbang lebih tinggi tapi fisik kita sudah kedodoran di bawah. Karena wasit itu seperti Mas tahu, wasit itu selalu dites setiap tahun. Ketika kita tes itu gagal, kita tuh nanti akan dievaluasi lagi. Aku penasaran Mas, karena setiap pemain bola kan punya ritual khusus sebelum masuk lapangan atau bermain. Nah, Mas Torik sebelum memimpin pertandingan, ada nggak sih Mas ritual khusus gitu? Iya, karena kita orang beragama ya berdoa Mas. Iya, Mas, Berdoa, mungkin pas sebelum kick off juga saya berdoa, mau bacaan lah gitu ya. Setelah itu baru saya mulai kick off gitu aja. Dan tidak lupa sebelum pertandingan juga ada orang tua, saya telepon orang tua dan istri. Ada nggak Mas pengalaman yang nggak Mas lupain saat memimpin pertandingan? Kejadian apa yang mungkin yang masih teringat lah sampai sekarang gitu? Teringat waktu itu pertandingan antara ya bukan karena lokasi jauh ya di Wamena. Oh, di Wamena. Ya lebih apa ya? Lebih menarik itu di perjalanannya. Kita sampai di sana naik pesawat yang sudah dimodifikasi Boeing
isinya di belakang itu ya segala macam, sembako, babi, beras, minyak goreng. Kita duduk di situ di tempat pilot, kita terbang dari Sentani Airport ke Wamena. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dari Tidak perjalanannya bisa aja udah. dilupakan, ya. Nah, dan mimpinnya pun di sana udah dingin sekali. Pemain pun udah nggak bisa lari sampai berdarah hidungnya kan karena dingin. Setelah mencapai level ini Mas, ada nggak Mas titik yang pengen Mas capai kayak memimpin pertandingan negara lawan apa gitu? Ya semua orang pasti punya target. Nah, termasuk saya pun ya sekarang yang penting saya dapat license VR dulu. Setelah punya license VR kita mudah untuk pergi kemana saja. Nah, mungkin setelah kita punya license VR baru kita punya target yang berikutnya ya di level tertinggi Asia dulu. Nah itu susah nggak Mas untuk mencapai license itu? Dibilang susah tidak, karena license-nya kan udah bentar lagi nih kita dapat license. Oh. Ya, setelah dapat license VR ini kita bisa pergi untuk level tertinggi Asia. Nah, kembali lagi dengan jam terbang gitu kan. Setelah punya license ini kita butuh jam terbang dan bisa pergi ke level Asia lebih tinggi lah. Sekarang kan AFC Cup, nanti mungkin Champions League. Oke, semoga kita bisa lihat Mas Torik di Piala Dunia berikutnya ya Mas ya. Amin. Salam pamit, saya Tino Satrio undur diri. Terima kasih.